Halo Sobat Pintar, bagaimana sih cara kita menentukan ukuran pemusatan sekelompok data? Kita akan mempelajarinya sebentar lagi. Hai Sobat Pintar, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data? Seperti yang bisa kalian baca, ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menjelaskan atau mendeskripsikan atau mewakili sekelompok data. Sekarang bagaimana sih kita akan menjelaskan dari sekelompok data itu? Kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama, rata-rata siswa kelas 11 IPA 1 mendapatkan nilai 78 untuk UAS biologi. Saya rasa kalimat ini sangat familiar ya di telinga kalian. Kalian kan sudah sering lihat nilai-nilai untuk mata pelajaran tertentu kan. Biasanya guru kalian pasti akan melihat rata-ratanya. Contoh yang kedua, kebanyakan dosen di FKIP Universitas Komarudin berusia antara 27 sampai 33 tahun. Contoh yang ketiga, setengah dari pekerja di suatu pabrik mendapatkan upah kurang dari 100.000 per hari dan setengahnya lagi mendapatkan upah lebih dari 100.000 per hari. Sekarang kita perhatikan contoh yang pertama. Nah, dilihat sekelompok data pada contoh yang pertama di situ adalah nilai UAS biologi. Dan angka 78 di situ adalah ukuran yang mewakili sekelompok data nilai UAS biologi tersebut. Kita perhatikan contoh yang kedua sekarang. Data yang dimaksud pada contoh yang kedua apa? Yaitu data usia dosen di FKIP Universitas Komarudin. Lalu ukuran yang mewakili apa? Yaitu 27 sampai 33 tahun. Pada contoh yang ketiga, dilihat di situ sekelompok data yang dimaksud adalah upah pekerja di suatu pabrik ya. Lalu ukuran yang mewakili adalah yaitu kurang dari 100.000 dan lebih dari 100.000. Nah, perhatikan ketiga contoh tadi. Dilihat kita menjelaskan data dengan 3 cara. Yang pertama, difokuskan ada kata rata-rata. Yang kedua, ada kata kebanyakan. Yang ketiga, ada setengah dan setengah. Nah, pada contoh pertama itu berarti kita menjelaskan datanya berdasarkan rata-rata. Itu kita sebut dengan mean untuk istilah dalam statistiknya ya, atau lebih dikenal dengan rata-rata. Lalu pada contoh yang kedua kita menjelaskan datanya dengan fokus pada kata kebanyakan. Berarti kita melihat data paling banyak di situ. Yang ketiga ada setengah dan setengah. Berarti kita membagi data menjadi setengah dan setengah. Nah, jadi intinya ukuran pemusatan data itu ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Di mana mean ini adalah teknik menjelaskan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata kelompok. Jadi contohnya pada contoh pertama tadi ya. Lalu modus adalah teknik menjelaskan kelompok yang didasarkan atas nilai yang paling populer atau nilai yang paling sering muncul. Itu modus. Kalau median yaitu teknik menjelaskan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari data tersebut. Jadi ada 3 ukuran pemusatan data yaitu mean, median, modus. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mean atau rata-rata dulu. Untuk median dan modus kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Oke. Sekarang rata-rata ini kalian sudah mempelajarinya dari SMP kan? Dimana waktu SMP kalian sudah mempelajari cara menghitung rata-rata data tunggal, yaitu data yang tidak berinterval ya. Saya ingin mengingatkan sedikit. Jadi untuk menghitung rata-rata kita adalah menjumlahkan seluruh data yang ada dibagi dengan banyak data tersebut. Contohnya ada nilai matematika 4 orang siswa yang mengikuti ujian susulan, di mana nilainya adalah 75, 70, 80, dan 82.
Bagaimana kita menghitung rata-ratanya? Ya tinggal kita jumlahkan aja semua datanya. Berarti 75 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 82. Lalu kita bagi 4 karena banyak datanya ada 4. Hasilnya adalah 76,75. Masih ingat kan? Itu untuk menghitung rata-rata data tunggal. Bagaimana kalau kita ingin menghitung rata-rata data yang telah dibentuk dalam tabel distribusi frekuensi atau kita menyebutnya data berinterval. Nah, maka rumus yang kita gunakan yaitu sigma FIXI dibagi N. Sudah familiar dengan lambang sigma? Sigma di situ berarti adalah penjumlahan yang berulang. Jadi di situ ada sigma FIXI, artinya F1 X1 ditambah F2 X2 dan seterusnya sampai Fn Xn, di mana N adalah banyak datanya. Nah, sekarang kita lihat langsung ke tabelnya ya. Misalkan diketahui tabel sebagai berikut, bisa kalian lihat di mana terdapat 5 kelas. Oke. Nah, kita akan menentukan rata-rata dari data tersebut. Dilihat rumusnya tadi kita membutuhkan FI kali XI kan? Berarti kita harus mencari nilai tengah masing-masing kelas. Jadi XI di situ adalah nilai tengah. FI-nya adalah frekuensi masing-masing kelas. FI-nya sudah kita ketahui ya. Jadi nilai tengah, masih ingat cara menghitung nilai tengah yaitu gimana? Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Oke, jadi pada kelas pertama kita lihat nilai tengahnya adalah 16 ditambah 20, kita bagi 2, ada 18. Selanjutnya kelas kedua juga gitu, 21 tambah 25 kita bagi 2, hasilnya 23. Atau biar lebih cepat bisa kita langsung tambahkan dengan panjang kelasnya. 16 sampai 20 panjang kelasnya berapa? Berdasarkan video sebelumnya 5 ya. Maka bisa kalian langsung tambahkan 18 tambah 5 tambah 5 seterusnya. Itu adalah untuk menentukan nilai tengah dari masing-masing kelas. Oke, selanjutnya jika kolom nilai tengah sudah terisi semua, kita akan mengkalikan frekuensi masing-masing kelas dengan nilai tengah masing-masing kelas. Jadi di situ dikalikan 19 dikali 18 hasilnya berapa? 342. Lalu yang kedua 15 kali 23 hasilnya 345. 21 kali 28 hasilnya 588. 15 kali 33 hasilnya 528. 9 kali 38 hasilnya 342. Karena tadi ada sigma ya, artinya adalah penjumlahan. Jadi kita jumlahkan dari kelas pertama sampai kelas kelima, menghasilkan 2145. Selanjutnya hasil penjumlahan itu tadi kita bagi dengan banyak data keseluruhan, di mana banyak data keseluruhan adalah jumlah frekuensi itu. Dan dijumlahkan hasilnya 80. Maka rata-ratanya adalah 2145 kita bagi 80, di mana hasilnya adalah 26,8125 yang jika kita bulatkan bisa jadi 26,81. Jadi begitu ya langkah-langkah untuk menentukan atau menghitung rata-rata jika datanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang ada contoh lain lagi nih. Ini, dilihat. Jadi ini ada data yang disajikan dalam distribusi frekuensi berikut, merupakan data 50 usianya ya, usia 50 orang terkaya di Indonesia. Nah, dilihat. Jadi ini dikelompokkan dalam interval, ada kelas, ada frekuensinya. Itu bisa dilihat ya, tidak usah saya baca satu persatu. Oke, sekarang kita akan menghitung rata-rata usia 50 orang terkaya di Indonesia tadi. Maka tabel yang terdiri dari 2 kolom tadi kita tambahi 1 kolom, yaitu untuk kolom nilai tengahnya, lalu kita tambahkan 1 kolom lagi untuk kolom perkalian frekuensi dan nilai tengah masing-masing kelas. Nah, silakan dilihat ya. Lihat, itu ada kolom XI merupakan kolom nilai tengah, yaitu tadi kolom nilai tengahnya adalah 30 tambah 34 bagi 2 sama dengan 32, sampai ke bawah sampai pada kelas yang terakhir yaitu 50 tambah 54 bagi 2 ya, ada 52. Lalu setiap nilai tengah
kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing. Jadi di situ 5 kali 32 sama dengan 160, 10 kali 37 sama dengan 370, dan seterusnya sampai 8 kali 52 sama dengan 416. Dimana jika kita jumlahkan semuanya di kolom FIXI tersebut menghasilkan 2180, dan jumlah frekuensinya yang merupakan jumlah data keseluruhan adalah 50. Oh maaf ya, bukan jumlah data tapi banyak data. Saat kita ngomongkan jumlah berarti datanya dijumlahkan, saat kita ngomongkan banyak berarti adalah banyak datanya, jadi bisa dibedakan ya. Oke, selanjutnya untuk mencari rata-ratanya jumlah data kita bagi banyak data yaitu 2180 kita bagi dengan 50, hasilnya 43,6. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rata-rata usia 50 orang terkaya di Indonesia adalah 43,6 tahun. Oke, sekarang kita akan mempelajari cara menghitung rata-rata data berinterval tapi yang disajikan dalam bentuk lain nih. Tadi kan udah dalam bentuk tabel. Sekarang masih ingat kan kalau data berinterval juga bisa disajikan dalam bentuk histogram. Nah, kalau bentuknya histogram gimana kita ngitung rata-ratanya? Malah lebih gampang. Kenapa? Biasanya histogram nilai tengahnya diberikan kan? Ya udah, kita tinggal mengkalikan setiap frekuensi dengan nilai tengah. Seperti ya, silakan dilihat di contohnya. Di situ dilihat untuk batang, saya nyebutnya batang aja ya. Untuk batang pertama itu frekuensinya 1, nilai tengahnya 45,5. Selanjutnya frekuensinya 6, nilai tengahnya 55,5. Lalu selanjutnya frekuensinya 9 untuk nilai tengah 65,5, frekuensi 11 untuk nilai tengah 75,5, frekuensi 11 lagi nilai 85,5, dan frekuensi 6 untuk 95,5. Ingat, tadi rata-rata adalah jumlah dari frekuensi dikalikan nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Ya udah, sekarang kita kalikan masing-masing, yaitu 1 kali 45,5 ditambah 6 kali 55,5 ditambah 9 kali 65,5 tambah 11 kali 75,5 tambah 11 lagi kali 85,5 tambah 6 kali 9,5. Kita hasilnya adalah berapa? 3276. Kita bagi dengan banyak frekuensinya atau total jumlah frekuensi, dimana yaitu 1 tambah 6 tambah 9 tambah 11 tambah 11 tambah 6 yaitu 44. Sekarang kita bagi hasilnya 74,5. Jadi di situ kan histogram nilai ujian matematika, berarti rata-rata nilai ujian matematika siswa adalah 74,5. Sekarang bagaimana kalau ternyata di histogramnya itu nggak diketahui nilai tengahnya? Tadi kan udah enak kan, udah nilai tengah, berarti kita bisa mengkalikan langsung nilai tengah dan frekuensi. Ternyata pada histogramnya nggak diketahui nilai tengahnya, berarti kita harus mencari nilai tengahnya sendiri. Loh Bu, nilai tengah kan harus batas bawah tambah batas atas bagi 2, sedangkan pada histogram ini yang diketahui di datanya adalah tepi atas dan tepi bawah. Gimana? Tidak apa-apa, karena batas atas ditambah batas bawah bagi 2 sama saja nilainya dengan tepi bawah tambah tepi atas bagi 2. Jadi kita tetap bisa menentukan nilai tengah dari sebuah interval dari histogram. Jadi di sini kita bisa lihat, bisa menghitung nilai tengahnya ya, yaitu 100, yang untuk interval pertama 142 ditambah 147 bagi 2 menghasilkan nilai tengah 144,5. Selanjutnya bisa dilihat di situ bahwa 147 tambah 152 bagi 2 sama dengan 149,5. Dan seterusnya ya, sampai yang terakhir 167 ditambah 172 bagi 2 sama dengan 169,5. Jika kita sudah menghitung masing-masing nilai tengah dari setiap ini interval, berarti selanjutnya yaudah kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing. Frekuensinya kan sudah tertulis. Nah, berarti 2 dikali nilai tengah pertama yaitu 144,5 dan seterusnya sampai 4 dikali 169,5. Kita bagi dengan
banyak data. Totalnya berapa? Yaitu frekuensinya kita tambah nih, 2 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 6 tambah 4, yaitu sama dengan 30. Berarti kita dapatkan rata-ratanya adalah 4.745 kita bagi 30, yaitu 158,167, di mana kita bisa membulatkannya menjadi 158,2. Bagaimana? Bisa dipahami penjelasan tadi? Kalau ada yang kurang dimengerti atau ada yang perlu kalian tanyakan, jangan sungkan untuk menulis pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Untuk materi selanjutnya, yaitu median dan modus, akan kita bahas di video-video selanjutnya. Selanjutnya jangan lupa klik like, subscribe, and comment, atau kalian bisa share juga videonya ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa, salam belajar online.